Di tengah kekhawatiran global, menyiapkan langkah komprehensif mulai dari percepatan B50 hingga rencana E20. Kebijakan energi masa depan memang terdengar visioner. Selain itu, pemerintah juga mendorong konversi kendaraan berbahan bakar bensin ke listrik sebagai solusi jangka panjang. Pasokan BBM nasional disebut tetap aman dan terjaga dengan baik. Pernyataan yang selalu menenangkan setiap kali situasi global memanas. Padahal di lapangan, antrian mengular tiap mengisi BBM dan kerap dijawab oleh petugas, "Maaf mas, bensinnya habis." Lagi saya pastikan agar masyarakat tidak usah merasa gimana menyangkut dengan harga, karena sampai dengan hari raya ini insya Allah nggak ada kenaikan harga BBM untuk subsidi, ya, untuk subsidi. Untuk keandalan pasokannya gimana nih Pak? Kan Pertamina ada pengadaan juga lewat pasar spot. Pasokan nggak ada masalah. Untuk puasa dan hari raya Idul Fitri semuanya terjamin, nggak ada masalah. Di tengah momen ini, pemerintah tengah menyiapkan skema kerja fleksibel berupa work from home sebagai respon terhadap kenaikan harga minyak. Skema ini tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara, tapi juga meliputi sektor swasta dan pemerintah daerah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tengah menyiapkan skema kerja fleksibel berupa work from home sebagai respon terhadap kenaikan harga minyak. Airlangga menjelaskan kebijakan tersebut dirancang dengan memberikan fleksibilitas 1 hari WFH dalam 5 hari kerja. Skema ini tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara, tetapi juga meliputi sektor swasta dan pemerintah daerah. Menurut Airlangga, kebijakan ini masih dalam tahap penyusunan teknis dan akan diumumkan lebih lanjut kepada publik setelah konsepnya matang. Adapun rencana penerapannya akan dilakukan setelah Lebaran dengan waktu pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian. Durasi penerapan WFH akan menyesuaikan dengan perkembangan situasi termasuk harga minyak dan kondisi global. Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home dalam 1 hari dalam 5 hari kerja. Nah, itu teknisnya sedang akan disiapkan karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga Pemda-Pemda. Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi. Nanti sesudah konsepnya sudah matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak serta mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home sebagai langkah antisipasi dampak krisis global. Menteri SDM RI Bahlil Lahadalia pastikan pemerintah mengkaji adanya penerapan work from home sebagai salah satu langkah pemerintah menghemat konsumsi BBM. Presiden Prabowo juga menyatakan aman untuk konsumsi BBM. Sejumlah negara telah menerapkan WFH guna menekan konsumsi BBM di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah akibat perang. Meski demikian, Bahlil memastikan kondisi ketahanan energi nasional baik BBM, LPG, listrik terpantau aman hingga Hari Raya Idul Fitri. Terlebih saat ini Selat Hormuz secara bertahap mulai dibuka bagi kapal-kapal yang ingin melintas di luar kapal milik Amerika Serikat dan Israel. Lagi dikaji tentang apakah kita butuhkan WFH. Tetapi menurut saya semua kemungkinan itu bisa terjadi. Yang penting adalah penghematan terhadap BBM itu juga penting. Di samping memang kita menghemat impor, itu juga menghemat pengeluaran bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Pemerintah tengah mengkaji penerapan flexible working atau sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara sebagai bagian dari upaya penghematan konsumsi BBM. Penerapan sistem kerja fleksibel bagi ASN diharapkan tidak mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat. Flexible working atau sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara sebagai bagian dari upaya penghematan konsumsi BBM.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi kondisi energi global. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini mengatakan, konsep sistem kerja fleksibel bukanlah hal baru bagi pemerintah. Sebab regulasi mengenai pengaturan kerja fleksibel bagi ASN sudah tersedia melalui sejumlah aturan yang berlaku. Dan kita sebenarnya sedang mengkaji bagaimana nanti untuk kita lakukan penghematan. Tetapi kan fokusnya kita sebetulnya kita ada pengurangan jam kerja itu sebetulnya sudah ada Permenpannya ya. Untuk flexible working arrangement itu ada Permenpan nomor 7 begitu ya. Kemudian juga sudah ada Perpres nomor 21. Jadi sudah ada dasar hukumnya untuk flexible working arrangement gitu. Rini berharap melalui penyesuaian sistem kerja tersebut efisiensi penggunaan BBM dapat tercapai tanpa mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa mengungkapkan bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau work from home sehari dalam sepekan bisa menekan konsumsi bahan bakar minyak secara signifikan. Bahkan diketahui penghematan konsumsi BBM bisa mencapai sekitar 20%. Purbaya pun menjelaskan kebijakan ini hanya berlaku 1 hari guna menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan produktivitas. Ada hitungan kasar sekali, bukan saya ngitung. Ya itu kalau kasar lah tapi seperlimanya kira-kira 90%. Sebelumnya dalam sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto meminta Kabinet Merah Putih untuk mengkaji kebijakan penghematan konsumsi bahan bakar minyak hingga work from home sebagai bentuk antisipasi jika konflik di Timur Tengah terus berkepanjangan dan berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. Prabowo menyebut kenaikan harga BBM ini bisa mempengaruhi banyak hal, sehingga harus diselesaikan dan perlu dilakukan akselerasi melakukan langkah proaktif, yakni melalui penghematan BBM. Menurut Prabowo, banyak negara yang telah melakukan langkah penghematan konsumsi BBM, salah satunya Pakistan. Sementara itu, Presiden Prabowo yakin Indonesia siap menghadapi skala dampak yang ditimbulkan akibat perang yang terjadi di Timur Tengah. Indonesia pun siap swasembada pangan hingga energi, sehingga tidak bergantung dengan negara lain. Kita akan mengalami kesulitan, saya tidak akan menutupi itu. Tapi kita punya kekuatan, saya kira, perkiraan saya, kita akan keluar lebih kuat. Kita akan keluar dari krisis ini dalam keadaan yang lebih kuat dan lebih makmur, lebih produktif, lebih mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Apapun terjadi di mana bangsa-bangsa lain banyak akan mengalami kesulitan, minimal kita aman. Presiden Prabowo Subianto panggil sejumlah menteri ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Tampak hadir Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala Danantara Rosan Roslani dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan pertemuan tersebut membahas percepatan pengelolaan sampah menjadi energi atau waste to energy atau WTE di berbagai wilayah di Indonesia. Program WTE diharapkan menjadi solusi strategis dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini belum tertangani optimal dan juga mendukung penyediaan energi alternatif yang berkelanjutan. Juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Ya, kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Langkah ini langkah Pakistan ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures.
seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu COVID. Mereka melaksanakan work from home, kerja dari rumah untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta. Tadi bahas tentang energi alternatif dalam rangka menuju kepada ketahanan energi dan swasembada energi. Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita, baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO, termasuk kita bagaimana mendorong agar transisi energi lewat energi baru terbarukan juga bisa kita lakukan. Dalam rangka pengendalian supply and demand terhadap batu bara maupun nikel, sampai dengan hari ini tidak ada perubahan kebijakan apa-apa dari Menteri SDM. Tadi sudah saya laporkan ke Bapak Presiden, sambil kita melihat perkembangan. Andaikan pun kalau harganya stabil terus, bagus, kita akan bagaimana membuat relaksasi tapi terukur terhadap perencanaan produksi. Di tengah bayang-bayang krisis energi akibat gejolak di Timur Tengah dan potensi gangguan distribusi di Selat Hormuz, Indonesia tidak memiliki banyak ruang untuk bersikap reaktif. Strategi mitigasi seperti work from home, efisiensi energi hingga diversifikasi sumber daya bukan lagi opsi tambahan melainkan kebutuhan mendesak. Ketahanan energi ke depan akan sangat ditentukan oleh seberapa cepat dan tepat kebijakan yang diambil, karena dalam situasi global yang tidak menentu, kesiapan bukan sekedar keunggulan, tetapi menjadi penentu bertahan atau tertinggal. Demikian Inside Story, saya Reza Nadia, terima kasih dan sampai jumpa.